Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab cuma yang depan, yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dimohon untuk duduk kembali Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Andis. Saya berdomisili di Kabupaten Lamongan, Kecamatan Pucuk, desanya Sumberjo. Dulu saya adalah mantan seorang sekretaris desa Bapak Ibu. Mungkin dalam angan-angan panjenengan, masih muda kok wis dadi, bukan, wis kok wis jadi mantan. Nah, mungkin itu pertanyaan yang ada di panjenengan. Tapi alhamdulillah dengan kejadian beberapa tahun yang lalu, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Bapak Ibu, setahun yang lalu saya diperkenalkan bisnis ini oleh seseorang yang sangat luar biasa. Tapi Bapak Ibu, setahun yang lalu ketika saya diajak pertemuan seperti ini, saya tinggal ngopi di luaran sana. Setiap saya mengantarkan beliaunya seminar, saya tinggal ngopi di bawah ataupun di luaran sana Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, dengan hidayah Allah, 6 bulan yang lalu saya dipaksa untuk menjalani bisnis ini Bapak Ibu. Dan alhamdulillah, kenapa saya bisa berdiri di sini? Itu karena pada saat itu saya mengikuti arahan beliaunya. Setiap seminar saya duduk di depan dan di paling pojok. Dan alhamdulillah dengan arahan beliau, dengan bimbingan beliau, saya bisa berada di sini Bapak Ibu. Dan saya di sini bukan lebih pintar dari jenengan, kita juga sama-sama belajar Bapak Ibu. Bapak Ibu, kasih tepuk tangan Bapak buat Idris, Bapak Idris Subhan yang selalu membina saya, yang memperkenalkan bisnis ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita di komunitas ada sebuah yel-yel biar panjenengan nggak ngantuk. Kemudian biar jenengan fokus ke sini, nanti jenengan diharapkan yang paling belakang dimohon untuk agak ke depan. Biar nanti fokus ya. Di sini kita sama-sama belajar. Baik Bapak Ibu, ketika saya mengatakan apa kabar, tentunya panjenengan nanti jawabnya merdeka. Merdeka dari apa? Padahal tahun 1945 nenek moyang kita dulu sudah merdeka. Tapi di sini kita semangat untuk merdeka secara finansial. Kemudian kalau saya mengatakan PT BES, panjenengan jawab go berkah, no riba, go baitullah. Kalau saya mengatakan sahabat karib, bantu umat, lunas hutang, bebas riba. Kemudian kalau saya mengatakan miliar terjos, membantu banyak orang sukses mulia. Begitu Bapak Ibu, dicoba biar semangat. Apa kabar? PT BES, sahabat karib, miliar terjos, go priority. Terima kasih, semangatnya yang luar biasa Bapak Ibu panjenengan. Bapak Ibu, sebelum acara inti kita dimulai, marilah kita berdoa supaya apa yang nantinya diarahkan ke kita, penjelasan beliau-beliau agar masuk ke hati kita, agar masuk supaya nanti kita bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga bermanfaat bagi keluarga kita semua Bapak Ibu. Berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah dimulai. Selesai Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mohon waktunya untuk 1-2 jam ke depan HP di silent, supaya jenengan nanti fokus menerima ilmu, fokus dalam acara ini Bapak Ibu. Supaya nanti misalnya kalau ada
telepon mendadak bisa keluar untuk mengangkatnya. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, selamat datang di seminar bisnis syariah solusi bebas riba. Nah, di sini komunitas anti riba atau disebut dengan Karib. Apa sih komunitas anti riba itu? Komunitas anti riba ialah komunitas yang nantinya akan membantu panjenengan solusi mudah, solusi gampang, lunas hutang bagi yang mempunyai hutang. Kira-kira panjenengan semua di sini mempunyai hutang apa enggak Bapak Ibu? Kok jawabnya mboten serempak? Punya nih. Ya. Jadi kalau bagaimana ketika kita nggak ada hutang, tentunya nanti panjenengan akan diajari, akan diberikan ilmu untuk mendapatkan penambahan penghasilan Bapak Ibu. Bapak Ibu, selama dulu saya menjabat sebagai sekretaris desa, saya setahun yang lalu saya berpikir, setiap ada hutangan, setiap ada angsuran, baik angsuran sepeda motor, mobil, bahkan SK pun saya gadekan. Di situ saya nggak paham Bapak Ibu. Setelah itu Allah menghancurkan semua yang telah saya peroleh. Karena apa Bapak Ibu? Tentunya semua adalah karena riba. Dan bahayanya riba, mari kita saksikan cuplikan video setelah ini. Karena riba. Jadi kita ini seringkali nggak yakin bahwa Allah itu maha pemberi rezeki. Dan inilah penyebab utama mengapa manusia terlibat dengan riba. Alasannya biasanya sederhana aja. Kalau nggak nyicil, dari mana lagi saya bisa beli rumah? Padahal sudah jelas bahwa riba ini pasti akan menjadi masalah hidup kita. Betapa banyak orang yang hidupnya hancur karena riba. Ya leasing lah, rentenir lah, pinjem bank lah, dan sebagainya. Lucunya, menyelesaikan masalahnya pun sama kembali dengan riba. Akhirnya, masalahnya meluas dan membesar, dan dampak terbesarnya biasanya siapa coba? Keluarga kita. Kan kasihan kan? Keluarga itulah yang akan pertama kali menjadi susah karena dampak riba yang kita lakukan. Nauzubillah min dzalik. Allah itu menguji kita dengan kesulitan, misalnya kesulitan ekonomi, karena Allah ingin melihat respon kita terhadap ujian tersebut. Allah ingin melihat apakah kita akan mengikuti petunjuk yang Allah ridhoi atau mengambil jalan pintas sesuatu yang Allah benci. Coba bayangin, andai saja kita sabar dan hanya bertindak sesuai dengan apa yang Allah ridhoi, yakinlah ujian kita itu akan lulus dan mendapatkan hadiah berupa solusi untuk terurainya masalah hidup kita. Tapi sayangnya nih, kebanyakan manusia selalu kembali memilih jalan yang Allah benci. Hingga akhirnya apa coba? Hidupnya semakin susah di dunia, dan semua itu belum ada apa-apanya dibandingkan ancaman Allah kelak di akhirat. Padahal Allah pasti memberi solusi dan jalan keluar dari masalah hidup kita. Yakinlah, itu janjinya. Sungguh sahabatku semuanya, Allah melaknat para pelaku riba beserta saksi-saksinya, atau mereka yang memahami dan mengetahui transaksi riba. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa dari berbagai jenis riba, jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Maka jika kamu mengerjakan riba, ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Tuh coba bayangin teman-teman, Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Ya bayangin nih, kelak besok lusa di akhirat kita melihat Nabi Muhammad SAW, kita ingin memeluk Rasulullah, kita ingin mencium tangannya, kita mencintai dan merindukannya, tapi tiba-tiba Rasulullah mengangkat pedangnya dan berkata, engkaukah yang selama ini menantang berperang dengan Allah dan denganku? Nauzubillah min dzalik. Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, orang yang mencatatnya, dan 2 orang saksinya. Kemudian beliau bersabda, mereka itu semuanya sama. Mari kita berbenah diri, jauhkan diri dan anak-anak kita dari riba sebelum hancur hidup kita. Bayangkan kita beli rumah, beli mobil, ada uang riba di dalam. Kita sholat, kita beribadah, kita bekerja menggunakan fasilitas itu, sedangkan Allah tidak ridho akan fasilitas itu. Kira-kira gimana ibadah kita?
Nauzubillahi min dzalik. So, yakinlah bahwa Allah adalah sebaik-baik penolong. Rezeki akan Allah datangkan dari tempat yang tidak pernah kita duga. Maka kuatkan keimanan, luruskan niat, dan hiduplah hanya sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, itulah gambaran bagaimana bahayanya kita ketika kita masih menggeluti riba Bapak Ibu. Jadi setelah ini apakah panjenengan masih pengen riba Bapak Ibu? Ya amin. Semoga dengan ini panjenengan semua akan dibebaskan hutangnya dan akan diberikan rezeki yang halal berkah barokah buat panjenengan semuanya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, ciri-ciri riba yakni kalau lancar mesti kena, kalau macet kena denda, kemudian kalau lunas kena penalti. Lah di sini anehnya kok masih banyak yang mau. Kira-kira apa yang menyebabkan? Kepepet, ada yang bilang kepepet, ada yang bilang gengsi dengan tetangganya. Tetangganya beli sepeda motor, beliaunya nggak mau kalah, sehingga pergi ke bank untuk hutang dan dibuat membeli sepeda motor. Kemudian ada yang pergi ke dealer untuk kredit sepeda motor. Jadi seperti itu. Banyak orang yang membutuhkan solusi. Bapak Ibu, di sini bahayanya riba seperti ini Bapak Ibu. Zina dengan ibu kandung sendiri, naudzubillah. Jadi ketika di kampung kita terdapat suatu anak laki-laki yang berzina dengan ibu kandungnya, tentunya tanggapan kita sebagai masyarakat seperti apa Bapak Ibu? Dikucilkan, diusir dan lain sebagainya. Dan itu tanpa kita sadari sama dengan bahaya ketika kita menjalankan riba. Di surat Al-Baqarah juga disebutkan wa halallahul bai'a wa haramur riba. Ini bukan jari saya, tapi Al-Quran yang menjelaskan. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Kemudian bukan dari agama Islam. Di sini juga agama Kristen juga menyebutkan bahwa larangan untuk riba Bapak Ibu. Bapak Ibu, apakah Anda memiliki permasalahan ekonomi? Jadi timbul pertanyaan seperti itu. Kira-kira dari yang ada di sini, apakah mempunyai permasalahan ekonomi? Tentunya banyak. Kalau misalnya jenengan nggak ada permasalahan ekonomi, pasti akan tidur di rumah untuk menikmati suasana yang panas-panas seperti ini Bapak Ibu. Jadi permasalahan ekonomi itu bisa dikatakan dengan hutang, kemudian banyak cicilan, kemudian terjerat riba. Lah tentunya dari sini pastinya kita akan membutuhkan solusi ataupun tambahan penghasilan. Jadi seperti itu Bapak Ibu, dengan tambahan penghasilan maka semua hutang cicilan riba akan terlalui dengan semuanya Bapak Ibu. Nah, kita hidup di dunia tentunya kita mempunyai impian. Kalau saya pribadi mempunyai impian Bapak Ibu. Jangankan saya pribadi, anak kecil saya pun mempunyai impian. Kita bayangkan aja ketika kita mempunyai anak umur 8 tahun yang sekolah di SD, katakanlah seperti itu. Lah anak kita mempunyai sebuah impian. Ayah, ibu, saya mempunyai impian, saya pengen sepatu bagus seperti teman saya. Lah bagaimana ketika panjenengan tidak bisa memenuhi? Gimana perasaan panjenengan semuanya? Tentunya sedih, nangis. Jenengan pasti akan mencari solusi bagaimana panjenengan mendapatkan uang, bagaimana panjenengan bisa membelikan sepatu si buah hati. Jadi tidak hanya dengan itu, ketika kita juga mempunyai impian Bapak Ibu. Misalnya saya, dulu kalau saya mempunyai impian paling juga pengen tuku sepeda motor, pengen ngeredit sepeda motor. Tapi di sini Bapak Ibu, saya pribadi impian saya berubah. Saya akan
mempunyai impian untuk membelikan mobil, untuk haji, menghajikan orang tua, memberangkatkan orang tua baik haji maupun umroh, kemudian untuk pendidikan anak. Saya mikir ke situ Bapak Ibu, kalau saya dulu mungkin mempunyai impian mewujudkan pendidikan anak SMA ataupun S1, kalau sekarang beda. Jadi impian saya pastinya tentunya lebih tinggi. Kemudian pesta pernikahan anak, kemudian kita mempunyai impian beli sepeda motor cash maupun rumah cash maupun mobil mewah cash. Nah di sini tentunya kita untuk mewujudkan ini semua kita membutuhkan 1,7 miliar. Bagi teman-teman yang baru kesini, lah duit opo kok mempunyai impian 1,7 miliar. Nanti kita akan jelaskan semuanya Bapak Ibu, biar jenengan paham. Bapak Ibu, untuk mewujudkan impian kita, bagaimana caranya? Ada yang tahu nggak? Biasanya Bapak Sukeri. Bagaimana Bapak Ibu untuk mewujudkan impian? Selain daripada menabung, jual warisan. Pertanyaannya, apakah kita mempunyai warisan senilai 1,7 miliar? Loh, ada yang bilang lagi nikah dengan orang kaya. Nah, pertanyaannya, apakah orang kaya tersebut mau nikah dengan panjenengan? Nah, jadi dipaksa. Nanti tambah bunuh diri Bapak. Jadi itu merupakan bukan solusi yang cepat dan tepat. Kemudian tadi ada yang bilang menabung. Menabung adalah salah satu cara sabar untuk mewujudkan impian. Baik, kita hitung-hitungan. Untuk sabar menabung, kita katakanlah menabung 3 juta per bulan. 1 tahun kita mendapatkan 36 juta. Kemudian kita butuh 50 tahun untuk mendapatkan 1,7 miliar untuk mewujudkan impian tersebut. Pertanyaannya Bapak Ibu, di 50 tahun ke depan keadaan kita seperti apa? Numpak mobil mewah wis enak atau bisa enak apa enggak? Ada yang bilang wis pindah alam. Jadi tentunya baik, ini kebesaran Pak nilainya, nominalnya. Kemudian kita hitung-hitungan nabung 1 juta per bulan. 1 tahun kita baru mendapatkan 12 juta. Butuh 140 tahun untuk mendapatkan 1,7 miliar. Jadi tentunya ini bukan menabung, bukan solusi yang cepat dan tepat Bapak Ibu. Lah solusinya apa? Solusinya kira-kira apa Bapak Ibu? Jadi di sini akan dijelaskan seseorang yang luar biasa Bapak Ibu. Saya di sini tidak sendiri. Saya di sini ada mentor yang sangat luar biasa. Beliaunya sangat knowledge dalam menjelaskan tentang bisnis ini Bapak Ibu. Beliau yang telah mengajarkan saya, beliau yang telah membimbing saya, beliau juga yang telah menggaji saya per bulan. Bapak Ibu, kasih bangkit dan berdiri. Kasih aplaus untuk Bapak Idris Subhan Bapak Ibu.